Kajil. Kajil mau jual gordeng ini 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Adik-adik Kajil langsung beli aja, diskonnya hari ini 40% saya. Apaan sih? Emang kayak hantu. Gue tuh kalau lihat itu geli tapi lucu, tapi kita kayak ada magnetnya gitu lihat ya. Kita sambut aja yuk, ya, ini kita dia. Aja deh. Ini dia Kajil. 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 Ya. Kajil. Selamat pagi AA, selamat pagi. Ini berubah sekarang. Kajil sini situ dulu, suruh jualan gordeng dulu. Kajil. Kajil, Coba. aku tadi jualan gordeng tapi aku kayaknya salah di jualannya. Ajarin dong sama Kajil. Coba. Dari dalam dulu, ceritanya dari dalam. Oke. Oh gitu dari dalam bisa. Live. Kita nonton live-nya Kajil yuk. Oke. Live, Hai darling, ini Kajil, welcome to my life. Kajil bersama AA Raffi dan juga Kak Irfan Hakim sayang. Adik Kajil ingin Kajil kok Kenapa sih? Kajil kenapa? Kajil kenapa sih? Kajil jangan marah. Kenapa? Deg-degan. Iya. Jangan perlu napas buatan. Hai Wi. Coba Kajil lagi dong, Kajil lagi. Ya. Lagi. 1, 2. Kita nonton Kajil yuk. Take dua. Kajil. Hai sayang, adik Kajil, welcome to my life darling. Adik Kajil masih di promo Pesta Gordon dengan bahan blackout 85% anti matahari. Adik Kajil cukup bayar 40%, cukup untuk Kajil 40%, hemat sampai dengan 60% plus diskon tambahan dari Super Duper TikTok darling. Darling. 10 gelombang kanan. 10 gelombang kanan, 10 gelombang. Kalau ngomongin tentang Kajil gimana kan sudah dibilang di mana-mana juga. Iya. Berani enggak? Kalau kita makeover, maaf ya kan makeup Kajil itu khas banget tuh merah di sini, Iya. ini secuing terus rambutnya acak-acakan. Maksudnya Irfan Hakim tuh kan Kajilnya merah, mau nggak? Sini biru, di sini ungu, di sini beda. Oke, di makeover ya, Makeover ya. biar tambah cantik lagi. Bener ya makeover ya? Oke, yuk kita cuci dulu yuk. Iya. Ayo aku tunggu di sini ya. Oke. Penasaran kan? Penasaran. Aku pengen tahu deh. Hasilnya kayak gimana? Makanya Kajil dandan dulu makeover ya. Aku tunggu Kajil sayang. Kita tunggu makin cantik ntar Kajil kita bikin ya. Ya, tapi juga ada yang nggak kalah cantiknya dan sampai sekarang masih eksis. Nah ini sih satu model, satu aktor, suami istri udah puluhan tahun dan makin akrab, makin romantis. Wow, sudah 20 tahun lebih mereka berumah tangga. Ya. Kita harus banyak belajar dari mereka. Ini dia Jeremy Thomas dan Ina. Halo. Hai Mama Ina, apa kabar? Apa Sehat selalu ya? kabar? Wes, bos. Mana bos? Sehat selalu. Makin ganteng deh. Kalau aku lihat dandannya Jeremy Thomas kayak mafia Itali. Mafioso. Apa ganteng ya? Ya sini. Silakan Mama JT, Om JT. Tahu nggak sih dulu ya rakyatku silakan. Ya. Dulu aku tuh banyak yang bilang katanya aku mirip Jeremy Thomas. Taunya sekarang mirip Jeremy Ted. Gimana Om JT sehat? Baik. Tambah ganteng, tambah keren ya. Iya. Mbak Ina juga, wah Mbak Ina tambah cantik. Apa sih rahasianya? Kalian tuh jadi role model orang-orang, Iya. pasangan-pasangan yang pengen berumah tangga sampai udah 20 tahun tetap, tapi bukan hanya harmonis ya, tetap keren dan Iya. stylish. 27 tahun. 27 tahun. Hampir 30 tahun. Anniversary tanggal berapa sih? Jadi Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. 10 Oktober ini 27 tahun. Iya. ya ntar lagi dikirim hadiah sama Raffi. Ini kalau kita mau tanya tentang rahasianya, kita lihat dulu ini keharmonisan selama 27 tahun perjalanan rumah tangga mereka. Ini dia. Dulu ya, kalau masa tampilan Jeremy Thomas itu identik dengan belah tengah gitu. Terus udah gitu klimis banget. Terus sekarang jadi bewokan itu pas Ya. kapan? Ini permintaan istri atau permintaan sendiri nih? Jadi gini, Van, zamannya dulu main sinetron, tahun 90 tuh memang zaman klimis, ingat nggak? Iya benar-benar. Rambut tintin, klimis atau belah tengah. Iya. Lalu beriringnya waktu, sesuai dengan umur, tiba-tiba
trending tuh berubah. Dulu kan Raffi sempat pakai brewok juga kalau saya nggak salah. Iya. Cuman kayaknya hokinya dia hoki klimis. Iya, hokinya begini, benar. Nah kebetulan saya sesuai dengan peran yang dapat juga dan kesehariannya saya pikir ya udah kayak begini Lebih aja. dewasa. Ini Kalau banyak. Mbak Ina lebih seneng tampilan Papi JT yang mana nih? Lebih geli yang mana sih? Coba lebih seneng yang mana Mbak Ina? Kalau waktu masih muda kayak sekali-kali cukuran gitu. Tapi kalau udah umur segini harus ada rambutnya dikit supaya mecet. kelihatan muda. Karena kalau di itu melorot ntar. Oh, longsornya kelihatan. Apa maksudnya Mbak Ina menutupin keriput? Belum keriput masih ganteng. Tapi 27 tahun kan perjalanan yang tidak pendek. Ya. Sebahagia apa sih kalian menjalani pernikahan sampai ini kan pasti ada naik turunnya. Ya, Iya. jadi kalau ini bagus pertanyaan ini. Jadi kalau orang bertanya, mungkin Raffi juga sepaham sama saya bahwa yang namanya rumah tangga tuh judulnya sudah rumah tangga. Rumah tangga. Rumah dan tangga. Jadi masing-masing proses itu ada tahapnya. Step by step tangga. Jadi tidak akan pernah habis kalau menurut saya. Tangganya ada terus. Ada terus. Dan tantangan itu juga tidak pernah selesai. Ada terus tiap tahunnya kan? Ada. Selama kita masih hidup, yang namanya tantangan, Nggak challenging pernah dalam hidup tidak akan pernah tidak ada. Iya. Ini kalau misal kan punya suami ganteng, punya istri cantik. Jadi posesif nggak sih jadinya? Aku sih enggak. Enggak. Kalau saya sih sayang, jadi kalau ini di rayu-rayu ya marah. Woi. Jadi kayaknya lebih posesif itu ya. Suami ke istri daripada istri ke suami. Daripada aku posesif, rugi. Ntar aku diposesif sama dia kan. Dibalesin Jadi aku posesifin. lebih baik aku kayak Ya, harus pura-pura. enggak deh. Jangan nanti aku malah ribet. gitu. Dipercayakan saja gitu. Mendingan udah percaya sama Jadi Jeremy. kalau udah 27 tahun begini udah beda ininya, cara pandangnya. Kan Oh, iya. anak-anak udah gede juga. Papi JT itu menikahnya saat bener-bener karirnya tuh lagi di Lagi di puncak-puncaknya. Waktu itu mah kalau aku jadi Papi JT, gue mendingan sama cewek-cewek dulu. Kenapa nikah cepet Papi JT? Itu bedanya sama Papi JT. Terus kenapa memutuskan menikah muda kan? Fans lagi banyak. Iya. Banyak pilihan cewek-cewek yang bisa didekati. Maaf ya Mbak Ina. Emang sekarang nggak banyak pilihan. Banyak. Banyak juga Mbak Ina? Banyak. Tapi cemburuan ya Mbak Ina? Enggak katanya enggak terserah. Kalau ada cewek yang deket-deketin yang muda-muda, Om JT gimana sih Om? Kayaknya ada sih paling yang kayak gitu. Tapi berani nggak lu? Ya, berarti gak? Tapi pas saat muda itu memutuskan untuk menikah Jadi kenapa? gini, kebetulan saya orangnya yang pribadi yang sulit sendiri. Susah kesepian. Oke. Jadi kan waktu itu saya juga nggak ada beban kan. Jadi pada saat saya lihat, kebetulan kita sama-sama satu profesi. Oh keren banget, tapi kalian jadi couple goals. Banyak orang ngomong gitu, beban gak sih? Gini lah, sebenarnya couple goals itu mungkin gara-gara orang melihat kita udah cukup lama berumah tangga. Ya. Tapi kan yang namanya couple goals, seperti saya bilang, pernikahan itu tiap 5 tahun itu ada challengingnya. Kayak pilpres ya per 5 tahun. Iya, jadi tiap 5 tahun itu pasti beda-beda. Pasangan muda, Raffi udah berapa tahun? Saya udah 8 tahun. Rencana berapa tahun sih, Vi? Oh ya seterusnya lah, gue mah. Kan cuma nanya, saya nanya doang. Jadi beda-beda. Jadi kalau menurut saya ya mesti mengalami ya. Iya. Mengalami, dan yang namanya rumah tangga itu tidak ada yang seperti orang nonton film semuanya perfect. Mulus semua. Dan justru dari masalah itu jadi pembelajaran dan pendewasaan ya. Masalah itu menjadi solutif. Jadi ada problem ya diselesaikan. Oke, Ada problem. emang masalah kalian apa sih biasanya? Ah, Yang bisa berantem bikin- masalah apa? Berantem? Ya, banyak misalnya Anak biasanya. cara pandang dalam melihat anak, Itu sih paling penting. cara pandang dalam berkomunikasi. Ya, yang ngemanjain anak siapa biasanya? Beda-beda. Partnya ya jadi kalau dia nggak tega gitu. Jadi kalau marahnya tuh kayak ke aku tuh kayak menggebu-gebu begitu ketahuan begitu dia harus ngomong sama anaknya dia lebih calm. Aku yang bubuk gitu. Kebalik. Aku yang galak gitu. Tapi kan sekarang anak-anak udah besar nih, Ya. Papi JT nih. Kan kadang aku lihat juga Matthew kan punya kesibukan sendiri pasti, Valerie juga pasti. Kalian kan sekarang cuma ngerasain, aduh berdua Sepi, lagi. sepi. Sepi. Kalau berdua biasanya ngelakuin apa? Kalau dia tuh makin tua makin sibuk.
Jadi kalau dia udah selesai kerja, biasanya dia pulang gitu. Padahal aku pengen pergi gitu, nggak jadi gitu. Gara-gara dia mau Udah pulang. mulai capek bro. Udah pulang Kadang aja. ya, Sini aja yuk gitu. masih ada nyebelin-nyebelinnya. Udah seharian di rumah, pulang malam. Tetep aja lo mau makan di rumah. Aduh, Kan capek. Aku Emang gemes masak, deh. emang masak? dia maunya aku masakin. Bisa masak? Anak-anak semua. Ih, Iya keren banget sih. dong. Beneran? Anak-anak, Masak besar gitu? Jeremy. Iya. Anakku nggak ada yang mau makan di luar. Dia Jarang. makanannya enak. Oh iya? Tempe, jago masaknya. opor, Diet, soto, lalu rawonnya enak. Rawon sampai rawon bisa? Iya. Bisa emang masak air aja gosong. Tapi Mbak Ina, Kita kan biasa di luar negeri, jadi apa-apa sendiri belajar. Mbak Ina, Oke. beban berat menjadi seorang istri Jeremy Thomas apa sih? Aku kan waktu kenal sama Jeremy kan dia juga bukan artis ya, jadi kita masih growing together gitu Oh, loh. Jadi, kenalnya tuh dari sebelum jadi artis? Saya kenal sama Ina, baru saya jadi artis. iya, dulu aku Hoki, syuting hoki. dulu kayak Ikan foto-foto koi ya, bawa dulu, hoki ya. dulu, iklan-iklan gitu. Tapi pada saat, jadi aku Dagunya kayak panjang liatnya, nggak hoki. ngeh gitu loh kalau Dagunya dia itu panjang, hoki. emang dia tuh Ngomong mulu seterkenal dia. itu. Jadi aku waktu kan aku koin muda, jadi aku ini sibuk sama anak-anak, jadi kayak nggak kayak lupa bahwa jadi nggak ada beban. Yang kata orang dia keren, cakep, terus filmnya banyak gitu-gitu kayak nggak jadi pikiran gitu loh. Jadi kayak aku sibuk sama anak-anak Karena aku kan- mengikuti prosesnya juga dengan Iya, jadi aku yang itu tuh malah- Jeremy Thomas. yang itu malah nggak sesuatu yang berat buat aku gitu. Jadi kayak yang kebetulan si Jeremy juga orangnya kan rumahan ya. Jadi Iya, iya, kita nggak, iya, iya. aku nggak kepikiran kayak beban berat apa gitu nggak ada Oke, sama oke, sekali. oke. Jadi intinya gini Van, mungkin gara-gara kadang Ina itu termasuk anak-anak saya itu tidak ngerasa bahwa orang tuanya itu Bapaknya seperti itu apa. siapa? Which is sebenarnya itu bagus. Oke, oke, oke. Anak-anak juga gitu, kadang-kadang dia tidak tahu bahwa dia public figure. Katanya apapun Mama Ina tuh siap mendampingi suami, tapi kalau untuk urusan anak udah Heeh. ya Iya. lemah langsung kau untuk Iya, urusan iya. anak. Kalau urusan anak punya problem itu kayak kepengen ganti jantung rasanya gitu. Sakit aja pengen dipindahin ke kita Iya, ya. kayak gitu. Jadi aku tuh orangnya cukup concern lah. Maksudnya mungkin orang berpikir aku kayak kok mungkin orang mikirnya aneh, tapi buat aku enggak sih. Karena Manusiawi. manusiawi. Buat aku memang ya naluri ibu gimana ya. Kadang-kadang kalau ini kan era udah milenial ya, beda era kita. Iya, 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 Tapi aku iya. bilang aja sama anak-anak, emang aku kolot gitu. Aku kolot, kamu milenial, terus ya udah kita berkombinasi aja. Aku akan berusaha open minded, tapi aku juga sebagai seorang naluri seorang ibu, orang tua loh, parents, pasti ada batasan-batasan yang kamu harus dengerin aku. Nah, ya. Tapi yang namanya ibu itu pasti kalau anaknya kenapa-napa pasti jadi orang yang pertama. Iya. Kalau misalnya anaknya sakit, ibunya lebih Iya, sakit. gitu dia. Anaknya susah, ibunya lebih Sampai susah. mau tuker jantung katanya. Ah. Ini sisi lain dari seorang sosialita Ina Thomas loh, ternyata. Aku bukan sosialita, gila loh. Nanti kita akan ulik titik terdahnya Mama Ina saat anaknya kena musibah. Oke. Yang kemana tetap di FYP For Your Pagi. Oh Hari, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai. Tau gak sih? Itu beneran kayak keluarga sinetron gitu. Ibunya cantik, bapaknya ganteng, anak-anaknya juga cantik dan ganteng. Iya. Oh, iya, Tapi gitu. anak-anak itu dipaksakan sama orang tuanya sama Papi JT sama Mami Ina benar-benar harus ke entertain tuh atas kemauan kalian atau mereka tiba-tiba mengikuti jejak 9 tahun mau 12 tahun mulai itu. Waktu si Valerie kecil itu kita nggak ada planning dia mau jadi artis. Tiba-tiba ada salah satu teman kita Nia Diki Zulkarnain, dia Iya. bikin film Yang King itu? Ya, aku nonton loh itu. Dia nelfon kita langsung, kita tanya sama Valerie dia mau, ya terserah. Tapi anaknya sekolah, jadi reading segala macam di rumah, terus baru dia libur syuting. Nah dari situ Valerie suka acting. Ketagihan Ya, akhirnya. kalau Matthew dari awal dia adiknya syuting apa ya waktu itu Opera Gajah kalau nggak salah, itu dia dikasih tugas sama kita, kamu awasin adiknya ya. Jadi dia ngikutin. ikut melulu kalau kasih syuting kemana, ke hutan dia ikut apa segala macam, di situ dapat tawaran dia mau. Gitu aja sih. Ganteng ya. Tadi aku ngomong Matthew tuh karakter muka tuh laki banget gitu. Tapi katanya emang hatinya halus. Halus, dia innocent. Jadi dia itu hatinya baik ya. Dia nolong orang, terus sensitif. Jadi dia ada orang susah tuh dia mikirin gitu kadang. Jadi
memang nggak sesuai dengan badannya. Katanya hatinya Hello Kitty. Tapi iya, katanya. Matthew tuh kelihatannya kayak cuek-cuek, tapi dia Dia sangat pasang. memperhatikan, apalagi orang rumah tuh kesejahteraannya dipikirin banget. Matthew, Heeh. hebat ya? Itu Iya. didikan siapa biasanya? Aku. Istrinya. Istrinya. Tapi arti Matthew dan Axel buat arti Matthew dan Axel, Valerie. Matthew dan Valerie buat Papi Jati dulu deh. Apalagi sekarang kan mereka udah pada dewasa nih. Siapa tahu mereka nanti nonton kata-kata bapaknya. Apa ya? Gini, anak itu mesti, gini, kita keluarga Indonesia Raf ya, anak seumur apapun kita tetap menganut yang namanya anak itu harus tetap kita bimbing. Karena selama dia mewarisi keturunan kita, itu kan titipan Tuhan. Ya sebaiknya ya tetap dibimbing, tidak tetap diingatin karena kultur budaya Indonesia itu keluarga itu menurut saya sangat luar biasa. Ya mungkin kayak Raffi aja, tetap ada mamanya masih say hello atau apa, nah budaya itu yang terus kita terapkan. Nah kalau arti anak apa ya, kan generasi kita. Setelah kita nggak ada, mereka yang meneruskan legacy, nama baik atau achievement. Jadi pesan saya kepada mereka cuma satu, kalau hidup harus punya yang namanya achievement atau yang namanya prestasi. Tujuan ya. Tujuan. Sama seperti Raffi nih misalnya atau Irfan. Anakmu nanti tahu, oh orang tua saya kerja pagi sore siang malam. Berarti kalau kerja punya achievement, kan dia juga bangga. Mungkin sekarang anaknya Raffi belum ngeh nih, oh bapak gua Raffi, waktu dia tumbuh gede atau mungkin Raffinya udah nggak ada, dia ngeliat, oh gua nih dapat warisan dari orang tua gua, bukan warisan harta ya. Ya. Warisan kerja keras, warisan achievement, karena kan kita bangga kalau orang tua kita punya achievement. Sama, saya 30 tahun nih main sinetron dari 92 sama Ina. Achievement, nah saya pengen anak-anak saya itu juga punya achievement. Oke, Bekerja. melanjutkan estafet perjuangan Iya, gitu istilahnya ya. mau itu kerjanya apapun harus punya achievement, harus punya prestasi. Oke, tapi kan tidak semulus yang dibayangkan. Iya. Maaf kalau kita mau bahas sedikit nih. Matthew pernah Jatuh. terkena musibah lah kita. Membuat orang tuanya termasuk Mama Ina terutama Oh nangis terus pasti. sampai ke London juga ya. Oh iya, itu kita energi, materi, terus mental health kita sampai sekarang jangan dipikir kita ketawa-ketawa, kita gini-gini, kita Baik-baik saja. Baik-baik saja, kita masih berusaha terus untuk kita menjadi lebih kuat-kuat terus. Sejatuh kuat itu lagi. saat Oh itu? iya, orang soal anak. Jadi apapun ya buat kita, kalau kita berdua punya masalah berat, itu tuh anak akan lebih membuat kita hancur apabila mereka jatuh, apabila mereka Tapi itu tersakiti. namanya siapa namanya tadi? Saya Irfan, Irfan. Matthew. Van Badim. Mansur. Jadi Van, itu namanya life learning. Iya. Jadi kalau life learning kalau hidup kita tidak ada life learning, ya karena gini, life learning itu membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat, lebih baik, Ya. lebih bijak. Iya, tapi aku Kalau mau perempuan, ngasih tahu kalau bahwa perempuan mungkin kan kalau mungkin perempuan ya, kalau laki-laki kan lihatnya ya ini chapter yang mesti Iya. dipelajari. Oke. Tapi kalau perempuan kan lihatnya, aduh kok gue Iya, begitu ya. sih ya Tapi wajar. Rasa ada dari- kegagalan apa sih maksudnya? Wah kok bisa miss ya gitu? enggak, kegagalannya bukan di anaknya. Ya. Kegagalannya mungkin ada di kita, yang Kepikirannya kita seperti nggak itu. tahu, yang kita nggak tahu apa ya kurangnya kita memberikan dia knowledge, kekuatan untuk dirinya gitu. Tapi dari itu semua yang aku dapat itu hikmatnya adalah anak-anakku tumbuh berkembang kuat di kaki dia sendiri, dan dia tanpa kita sadari dia memang mengakui bahwa untung mama sama daddy mengarahkan aku begini. Jadi dia apa yang kita perbuat tuh ada apresiasinya untuk anak-anak, bahwa nanti kalau saya punya anak akan lebih baik lagi. Ya, karena ada pelajaran. Dia tahu kan. Jatuh saat itu jadi pelajaran buat dia. Jadi ya itu sebenarnya hikmah banget sih. Ya. Emang dia dari lingkungan ada tekanan mengenai kasus saat itu? Gini, pertanyaan bagus itu. Yang paling sulit menurut saya di kota besar Jakarta ini Iya. adalah society, lingkungan.
ya mungkin jangankan dalam kondisi kita terpleset ya, Ya. dalam kondisi sehari-hari aja, apalagi seperti profesi kita, Van, Raffi kan, Raffi mungkin udah sibuk dengan aktivitas hidupnya ya, dia juga harus memilih dan memilah. Apakah lingkungan ini membawa kebaikan apa tidak? Nah, kalau kita orang dewasa sudah belajar atau sudah mengerti, kita gampang pick up-nya. Ya, Tapi ya. pada saat kita belum atau masih muda, wah semua Semua masih teman, kemana-mana. everybody, Iya, iya, itulah yang kadang-kadang saya selalu bilang, kadang kita sudah melakukan hal yang benar, tick box-nya, tapi pada saat lingkungannya tidak bisa kita kontrol. Itu yang Ya. Itu yang sampai-sampai akhirnya Mbak Ina sama Pak PJT memutuskan untuk membawa Axel Matthew pindah ke London. Ini Oke, kali. nih. Tapi kalau tadi ngedengar cerita tadi, Axel seberapa trauma sih dia? Maksudnya dengan- Excelnya. Excelnya oke. Kalau orang tua kan pasti apapun berusaha Lebih trauma sebenarnya. Iya pasti, tapi kan namanya orang tua karena sudah lebih dewasa udah bisa. Udah Kalau Axel, pasti Axel memiliki trauma yang spektakuler ya. Mungkin aku yang tahu waktu itu kan papanya mungkin waktu itu setelah Matthew keluar dari penjara, aku yang nyembuhin mental health-nya. Iya, iya, Jadi sampai sekarang di tempat tidur Axel tidak boleh ada benda keras apa sekalipun karena dia akan bangun di tengah malam tuh ngelempar kayak membela diri. Itu sih. Itu sempat terjadi. Ya, Sering terjadi? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Oh iya, Jadi sebenarnya itu anak mungkin ya masih berusaha setrauma itu. Ya iyalah gitu. Jadi Aduh, ya kasihan sampai maksudnya sampai di bawah sadar gitu. ya iya. Mungkin. Bukan mungkin iya loh. Iya, iya. Tapi ya maksudnya mungkin itu trauma iya, itu. iya. Sempat sampai di Trauma itu. Jadi untuk mungkin berat ya kadang-kadang Iya, iya, sedih iya, iya. ngeliat dia kayak gitu tapi kita harus ngadepin gitu. Nggak apa-apalah. Yang penting ini anak siangnya masih bisa mengendalikan dirinya dia. Oke. Bahwa dia bisa kerja, dia bisa tersenyum, dia bisa memiliki kehidupan yang baru, dia Berkarir. dia bisa realize bahwa kehidupan ini harus berlanjut. Itu yang saya tangkap dari Matthew. Walaupun oke. malamnya dia waduh gedebrak dia sudah masih dilakukan sesuatu misal ke psikolog. udah semua. Ya, tapi Udah ya, lah, itu kan pokoknya. karena terjadi saat usianya Matthew masih Kecil. Iya. jadi Oke, itu anaknya, orang tuanya depresi apa? lebih overprotective nggak jadinya? Enggak. Jadi gini, awalnya kenapa kita ke London ya kita merasa sekeluarga lebih ngumpul aja ya. Berapa tahun maaf? 4 tahun ada Kita ya? bolak-balik 5 tahun ada lah ya. Wow. Jadi kita kepengennya tuh ya udah kan di London nggak ada yang kenal gitu. Jadi kita kayak Quality lebih time-nya terpaksa akhirnya bareng. sama-sama. Jadi kita tuh kayak yang healingnya tuh kayak kita tuh ngumpul, kita piknik, kita cerita, kita mau membicarakan masa depan. Nanti kalau sudah umur sekian Matthew sama Valerie mau ngapain. Jadi mengisi gitu loh, mengisi. Healingnya terus. 4 tahun loh. Mengisi. Memang iya, kalau trauma gitu kan pasti cukup Iya. cukup bisa healingnya memang. Akhirnya yang membuat kembali ke Indonesia, Covid. Pandemik. Kalau nggak COVID nggak balik-balik dong. Ya. akhirnya pulang Kan gara-gara waktu itu, beneran. waktu itu kan memang Covid, terus anak-anak banyak kerjaan, Jeremy juga waktu itu kerjaannya banyak. Saya waktu itu di sana tuh sempat berkoordinasi dengan beberapa rumah produksi. Tadinya memang mau bikin film Bali sama London. Karena kan waktu itu pernah buat web series juga di London. Nah, berdasarkan itu terbuka lah network, waktu itu mau bikin di Jogja sama di Bali sama di antara Rencananya. cerita begitulah. Tapi Oke, ya oke, oke. pandemik ya akhirnya kita memutuskan sempat 8 bulan di sana. Karena waktu itu kita nggak tahu apakah pandemiknya panjang, pendek, tapi begitu 8 bulan akhirnya saya bilang, Pulang "Mbak, daripada ini terisolasi kayaknya, sana ya?" Ini kayaknya tidak sehat nih. Kalau misalnya kita nunggu akhirnya Ya, pulang. pulang. Ya udah. Di sana juga waktu lockdown mulai juga lagi gelap banget. dipanggil. Nggak enak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa Udah ngapa-ngapain. Indonesia aja ya. Oh. Gimana kan udah mulai besar dulu kan pas menikah seumuran Matthew juga kan. Udah mulai pilih-pilih calon mantu. Ya Matthew udah kenalin pacarnya belum sih? Pak PJT gimana? Udah kayaknya. Mau menikah muda atau gimana? Dibolehin nggak? Gini, saya selalu membilang kepada mereka bahwa menikah itu tidak gampang. Tanggung jawabnya besar loh.
Iya. Kayak kamu jantung jawab sama aku kan. Mereka tuh masih malu-malu gitu, lucu banget sih. Lucu banget ya. Bukan, jadi lupa mau ngomong apa. Faktor usia. Tampilan boleh awet muda ya. Apa tadi ya? Oh iya, menikah. Jadi memutuskan untuk menikah itu kalau bisa jangan buru-buru. Ya. Karena dan harus Pilih dulu harus ya. memilih pasangan yang betul-betul ya menurut, karena kan nggak bisa secara emosi. Kalau emosi nanti takutnya seumur jagung atau gagal kan nggak. Oke, standarnya kayak gimana sih untuk bisa jadi mantu kalian? Coba Mama Ina, gimana Mama Ina? Yang penting baik, sama yang penting tidak punya strong personality, terus bisa jagain anak-anak. Tanggung jawab. Ya, kayak aku. Yang mbak aku di rumah juga baik, bisa jaga anak. Gitu. Gini. Anak mati gaya. Gini. Gini. Jadi gimana maksudnya baik? Mesti yang perkawinan itu kan bukan hanya 2 orang kan. Iya, Keluarga juga. Keluarga juga. Bingung kan? Aku bingung nih sekarang. Ya, keluarga juga harus ikut. Yang paling penting dalam perkawinan itu Raffi sama ini Irfan, 2 manusia ini harus evolve, harus saling membantu untuk meningkat menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kadang kan kita bisa lihat nih, pasangan ini hanya menjadi beban, ini tidak. Nah, kalau kita udah melihat kira-kira mereka berpotensi tidak evolve, ya lebih bagus dikasih tahu. Iya. Kalian tidak membangun loh satu sama lain. Karena itu untuk kedepannya bertahun-tahun Ya, ke depan. Kalau misalnya dari pacaran aja udah tidak membangun, Kelihatan. apalagi tiap hari satu rumah dalam ikatan perkawinan. Gak usah buang-buang waktu, cari. Kayak aku sama kamu kan glowing gitu di rumah, bersinar gitu kan. Iya kan? Ya kan? Kayak pilihannya Raffi sama Nagita, begitu sama Nagita, Iya. Cocok. Untung sama Nagita ya. Iya. Kalau ada orang lain lo ditinggalin, Raf. Iya benar. Coba kalau sama Gusi, punya sama Gigi. Iya benar. Tapi ini ada kriteria loh. Kriteria apa? Kriteria. Calon mantu menurut Ina? Iya. Oke yuk. Untuk ini Valeri, dia nih. untuk Valeri. Val, dengerin Val. Val. Keren ya. Tapi saya setuju Pak. Cari yang harus bisa punya bobot untuk bekerja dulu. Ya. Penting. Ya. Pekerja keras lah. Biar fight dalam kehidupan. Ya, kan cowok itu harus bisa bekerja dulu. Betul. Oke. Dan kalau cowok, kita istilahnya kalau saya sama Ina bilang gini, cari cowok yang punya tulang belakang. Tulang belakang. Artinya bekerja, Backbone. apapun pekerjaannya, backbone. Backbone. Karena saya bilang ke teman-teman saya, ini Raffi ini salah satu contoh yang saya suka bilang ke teman-teman saya. Banget ya, Saya bilang begini, rumus sukses hari begini, itu sudah tidak ada lagi batasnya. Lihat Raffi. Pernah ditangkap. Iya benar. Ya maksudnya bisa dia pernah terpuruk tapi naik lagi. Iya. Bukan. Maksud saya gini, profesi apapun jika ditekunin dengan baik dan benar, Iya. itu akan menghasilkan buah yang baik. Nah. Ya, sekarang siapa yang menyangka? Nggak ada yang menyangka Raffi itu mulai YouTube berapa tahun yang lalu Raffi? 10 tahun? Enggak, YouTube. Ya. 4 tahun. 4 tahun. Lalu presenting dan segala macam. Iya. Jadi saya bilang kepada teman-teman saya yang di luar industri showbiz, jangan pernah underestimate orang berdasarkan misalnya, oh gua rasa yang sukses itu kayak gini loh bobotnya. Udah nggak ada. Sukses bisa dengan cara apapun. Tapi Raffi mah lengkap banget. Tulang punggung, tulang rusuknya juga banyak. Tulang rusuk. Kalau tulang rusuk, berarti kalau tulang punggung kan laki-laki, kalau tulang rusuk wanita dong. Jadi aku banyak wanitanya. Kita nggak mau jalan lagi ya. Oke, karena ini Jill sudah berubah. Tetap di sini. Masih di sini di FGP Warrior Pagi. Warrior Pagi. Dan tadi Aku udah siap. Raffi ngecek aja gimana Kak Jill Aja udah penasaran banget. Iya nggak, aku udah dong cepetan, aku pengen tampil nih dengan penampilanku yang baru. Oke, penasaran Oke, bagaimana darling. makeovernya darling? Darling, kita lihat darling. Siap, ini dia Kak Jill. Yeah. Kecil, Kak Jill. beautiful. Iya. Kok berbeda sekali rambut I terurai. like it. Itu blush on yang jadi andalan ditipisin maaf ya. Ditipisin alisnya juga berubah. Kecil, so beautiful.
lagi lebay. Bener cantik sekali. Coba. Cantik sekali. Jalan Kajil. model. Wow. Kajil. Coba Kajil lihat kamera lagi. Oh Kajil. Oh. Ih cantik loh. Cantik loh. Kajil Iya. cantiknya. Kajol. Ya Kajol, ada film itu dia. Iya tahu kajol. Kajil, bukan Kajol. Bukan kajil, ini kajol. Iya bener. Bagaimana? Om Jeremy? Mami Ina. Cantik gak? Cantik. Cantik Ini kan sekali. Mama Ina kan model. Ngelihat Kajil ini badannya tinggi, langsing. Sama kayak Mami Ina. Iya. Asli tatonya. Coba duduk deketan. Hah? Asli Udah tatonya. satu frame. Nah ini sama nih. Sarukan. Inuman dia. Sarukan. Nama Kajol. Kajil, seneng gak ketemu Jeremy Thomas sama Kak Ina? Bahagia banget. Bahagia banget. Kita lihat ini ada penampilan barunya Kajil. Ayo. Tadi waktu didandanin ya. Iya. Darling, silakan. Oh, sayang. Bang Kana. Tapi aku tuh suka ciri khasnya Kajil. Kajil tuh kalau senyum tuh lidahnya digigit. Itu, Nah, satu bareng sama aku. 1, 2, 3. Kajil, pernah gak sih lidahnya kegigit gitu? Ayo, gigit pernah gak sih? Pernah gak sih Kajil? Enggak ya. Tapi Kajil hebat, sudah viral. Dampaknya gimana sama penjualannya? Katanya naik ya? Naik ya? Iya Oh, seneng iya. Kajil ya? Katanya Hebat, banyak investor juga ya? Banyak investor mau tanam modal gitu ya? Amin. Tapi ada rencana mau jadi artis nggak nih Kajil setelah ini kan banyak yang kenal Iya. Kajil. Kajil kan dikenalnya sebagai kemarin penjual gorden. Mak-mak biasa ini Mak-mak tuh disayang sama semua. Iya aku sayang Kajil. Itu gimana Kajil gimana? Kalau Kajil gimana? Ada mau jadi artis nggak Kajilnya? Main sinetron. Kajil mau jadi artis. Dia paham, nggak usah. Orang dia lagi mikir. Dia lagi mikir. Dia gemes. Gimana Kajil? Kajil rasa nggak cocok. Kenapa? Kajil bisa jadi artis. Kajil jelek. Enggak cantik. Siapa yang bilang Kajil jelek? Siapa jelek? Orang Lihat dong lihat Kajil. tuh. Ini cantik. Cantik Kajil. Kajil sama Irfan Hakim aja. Cantik kan Kajil. Jauh. Tapi menurut aku Kajil bisa. Kajil itu punya ciri khas, bener nggak? Iya. Kan Jeremy? Kalau artis kan bisa jadi penyanyi, bisa jadi pembawa acara, pemain sinetron. Pilih yang mana? Model. Bisnis aja. Bisnis aja. aja. Kaji itu dari tadi ngomong aku mah cuma emak-emak. Emang Kaji itu emak-emak? Iya, Iya. anak udah gede ya? Anak Kajil udah besar. Oh iya. Besar. Terus anak-anak reaksinya gimana ngelihat emaknya? Emaknya tiba-tiba terkenal, banyak diomongin orang. Kajil sempat tanya sih sayang sama anak Kajil yang besar. Anak mami rasa apa? Gak percaya aja mami, kok bisa mami ya? Kan? Gak bisa mami. Tapi hari-hari Kajil gini, hari-hari ngomongnya sama anak-anak gitu. Gitu sih. Itu ciri khas ya? Itu ciri Gitu. khas. Sama anak-anak gitu juga ngomongnya. Oh, dari dulu. Iya. Kalau marah-marah gimana Kajil kalau marah? Kamu Kalau marah Kajil pegang cabai waktu anak Kajil masih kecil. Cabe. Terus. Anak Kajil langsung duduk baik-baik. Cabe, emang cabenya kenapa? Mereka tahu itu pedas. Oh gitu. Mau lihat gak? Jeremy Thomas acting bareng Kajil, mau lihat gak? Coba. Coba acting Acting dulu, acting. Acting. Kajil di sebelah sini. Cerita. Maaf ya Kak Ina, gak apa-apa ya. Kajil tengok. Ini. Ya. Datang Acting. suaminya, datang telat. Kajil marah-marah kemana kamu? Kok pulangnya Oh, aku malam-malam? suami. Ya suami pulang malam. Negara. Oke. Suaminya karaoke sama cewek lain nih. Cewek lain. Ini cewek lain. Coba ya. Kita lihat ya. Actingnya galakan yang mana? Istri acting atau istri beneran? Nah. Ya, yang ini dulu. Coba. Action. Sayang kok baru balik dari mana? Dari mana? Oh udah. Sama Raffi Ahmad. Udah, udah. Oh marah. Rayu itu marah. Pakai mikir dulu kan, nggak pakai hati jawabnya sayang. Berarti udah bohong. Saya pergi sama Raffi Ahmad. No. Saya pergi Good night, sama good night. Raffi Ahmad. Bobo. Kamu bilang sayang dong. Oh sayang. Bisa. Saya itu
Kalau pulangnya telat, perginya sama Raffi Ahmad. Sayang. Kasih gue dibawa. Tapi kan nggak ada video call, nggak ada kasih tunjuk Kak Jia. Ah, Iya. ada Mana? video call? Ya? Ya, Kan ada. nggak kasih tunjuk lagi sama A.A. Raffi, kakak saya kan nggak kasih tunjuk. Kemudian datang perempuan lain datang menghampiri. Siapa itu gitu? Siapa sih dia? Udah dapat pilihan baru sayang. Kamu siapa? Istrinya. Ah nggak mungkin, saya simpenannya. Mama, Papa kok nggak pulang-pulang, Ma? Papa nggak pulang-pulang. Gak apa-apa sayang, jangan pernah dinangisin kalau memang papa udah sayang sama yang lain, kita jadi papa baru yuk. Oke. Bagus. Bagus loh ya. Keren loh Kak Jil. Tapi Kak Ina sempat suka cemburu nggak sih kalau Papi JT beradegan tapi Acting. lebih Enggak mesra? lah, kan dia harus aku yang Profesional. pilih. Dia kalau acting aku pilih. Adegan cium, adegan cium boleh? Adegan cium. Gak apa-apa, yang penting cantik. Hah? Lebih cantik dari aku gitu. Gak ada cemburunya. Ya enggak lah, gimana ya cemburu mas, kan itu skenario. Kak Jil tuh anaknya berapa sih? Suaminya berapa suaminya? Satu lah. Oh satu, ya salah. Oh iya, tadi kan reaksi anak happy-happy aja. Kalau reaksi suami gimana? Suami Suami tambah cinta nggak sama Kak Jil? bersyukur. Sayang, darling, sayang, sini. Oke deh kalau gitu, kita lihat yuk. Ini banyak konten kreator katanya recreate make up Make up. ala Kak Jil. Banyak Nih. banget yang pengen make up ala Kak Jil. Yuk, ini Silakan nih. darling. Itu alis yang tadi awalnya tuh gimana? Bukan yang ini ya, yang tadi. Kak Jil sayang suka bosanan makeup. Satu kali Kak Jil ada alis yang kayak tadi, Kak Jil naik begini sayang. Nah, Kak Jil buat, terus anak Kak Jil ketawa. Mami please itu alis turunin katanya. Mami lucu berarti semua bahagia. Kak Jil live pakai alis naik. Semua tutup alisnya pakai selektif, naikkan alisnya. Dari Kak Jil bahagia. Jadi trendsetter. tapi Kak Jil selalu jadi trendsetter. Tadi ya. kan banyak yang bikin sama gitu alisnya, make upnya. Seneng nggak? Bahagia sayang. Kak Jil kan cuma mak-mak biasa yang diterima sama semua. Oh seneng ya. Tapi Kak Jil ini lucu dari cara ngomongnya aja banyak yang ngikutin. Ada yang ini nggak ada yang bully, nggak ada yang ngomong jelek ke Kak Jil. Gak apa-apa sayang. Ada Ada. apa sayangnya? Biasa sayang. Kamu sehat-sehat sayang. Nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi masih sayang gimana? Oke deh, tetap di sini sayang di FYP Burger Pagi. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, 10 gelombang Pesan-pesan apa nih Kak Jil ini sama Kak Ina buat Axel, buat Valerie? Harus rajin bekerja, Aja bekerja. fokus, Fokus. jangan lupa bersyukur. Yes. Amin. Syukur kepada orang tua, kepada situasi, dan kepada Tuhan. Udah itu aja. Ah. Bekerja, bersyukur, berdoa. Udah 3 Iya, aja. kau bersyukur akan diberikan kenikmatan lebih juga ya. Amin. Bersyukur itu membuat kita sadar bahwa kehidupan kita ada lebih baik daripada orang. Oke. Kalau Kak Jil ke depannya mau ngapain lagi Kak Jil? Gak tahu. Masa nggak tahu Kak Jil? Janganlah saya. Tapi kalau Kak Jil tuh kan Sukses, ya. orang yang penting ngalir aja udah gitu kali ya. Betul Kak Jil ya. Kak Jil sukses ya. Nanti habis jual. Kita kan nggak tahu sampai kapan ada di sini, di hidup ini. Buat yang terbaik, buat bagi sayang. Yang ada di depan mata jadi sayang. Udah di depan nanti. Iya. Oh bagus. Jadi Kak Intinya Jil- realistis saja yang ada, nikmati, syukuri. Sekarang Kak Jil ini kan udah jual gordeng, besok mau jual mesin cuci, kompor. Dia bukan supermarketnya, kita doain semakin sukses ya. Thank you. Terima kasih Kak Jil, terima kasih. Terima kasih Kak Jil. Sampai ketemu lagi di FYP for Your Pagi.